Saat Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, saat Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh ampunan, lalu kita manfaatkan bulan itu dengan baik. Kita berpuasa di mulai terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari, lalu kita ikuti dengan aktivitas amal ibadah di malam hari, sholat tarawih, sholat witir, dan seterusnya. Nah, sampai puncaknya kita beridul fitri, artinya meraih kembali fitrah kita, kesucian kita, karena itu anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita umat Muhammad SAW melalui Ramadan. Dan itulah yang ditandaskan oleh Rasul Muhammad SAW, man shoma wa qama ramadhana imanan wa ihtisaba kharaja min dunubihi kayaumi wadadathu ummu. Siapa orangnya yang berpuasa di pagi hari hingga terbenamnya sang matahari, mulai terbitnya fajar shadiq hingga terbenamnya sang matahari, lalu diikuti dengan aktivitas kegiatan di malam hari berupa qiyam, siyam dan qiyam, dan itu semua ia lakukan ihtisaban, hanya berharap keridhaan Allah, hanya berharap pahala dari Allah. Apa yang terjadi? Kharaja min dunubihi, niscaya ia akan terlepas bebas dari belenggu dosa dan kesalahan bagaikan saat ia dilahirkan oleh sang bunda, kembali menjadi manusia baru, terlahir baru. Nah, setelah itu semua kita peroleh, lalu apa? Kita nggak istiqomah, kita menceburkan diri kembali ke lumpur dosa dan kesalahan. Buku catatan yang awalnya sudah penuh dengan catatan yang negatif itu, Allah sudah kubur dalam rahmatnya. Digantilah kita dengan buku yang baru. Itulah fitrah tadi itu. Beridul fitri itu artinya itu, mendapatkan buku catatan harian yang baru, yang seyogyanya siap untuk diisi dengan hal-hal yang positif. Tapi justru itu tidak kita lakukan. Apa? Kembali ke penyakit lama. Apa itu? Mengenal Allah hanya di bulan Ramadan, mengenal Al-Quran hanya di bulan Ramadan, rukuk sujud dengan rajin hanya di bulan Ramadan, menjadi hamba Allah yang sesungguhnya hanya di bulan Ramadan. Setelah Ramadan, wallahu a'lam jadi siapa dia. Nah, ini kalau terjadi amat sangat disayangkan. Itulah yang diilustrasikan oleh Allah dalam ayat tadi itu. Dan janganlah kalian, wahai umat Muhammad, berperilaku layaknya wanita perajut yang setelah susah payah merajut benang tadi itu untuk menjadi sebuah rajutan, lalu setelah itu apa? Diurai kembali, dirusak kembali. Nah, umat ini seringkali itu ya, mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki jati diri kita di hadapan Allah sebagai hamba Allah. Lalu setelah itu kita lakukan, kita kembali nodai diri kita, kotori diri kita, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Seyogyanya apa itu? Seyogyanya sebagaimana himbauan Al-Qur'an, "Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab." Manakala engkau telah usai dari sebuah misi, bersiap-siaplah engkau untuk menerima misi yang lain untuk engkau jalankan. Jadi nggak ada kata usai, nggak ada kata selesai. Seorang manusia muslim itu kapan selesainya? Kalau sudah batang tubuhnya ini mendiami liang sempit itu alias kuburan, baru selesai. Tapi selama dia masih bernafas, selama dia masih hidup, nggak ada kata selesai, tidak ada kata pensiun untuk meraih mardhatillah itu.